tetap calon kuat juara lah ya. Posisi Pasti. Oh pasti. Gue malah menyaksikan, maksudnya agak-agak sebel. sebagai fans Arsenal ya gue udah Nah, nerima. gue tahu diri. Ya gak mungkin. Oke, balik lagi di Bual Bola aja. Sekarang ya masih sama gue Huda, Yap. Didit, Huda, dan ada tamu lagi nih. Bintang tamu lagi ya. Bintang tamu lagi. Kalau dari nama WhatsApp-nya, profil ini ya, Asda Juve. Asda Juve. Pendukung Genoa berarti ya. Pendukung Torino sebenarnya. Cuma kan emang ya karena beberapa liga udah mulai ya kan, IPL mulai. Jadi ya kita bahas aja nih. Boleh. Ya kalau transfer kan yang paling menarik kayaknya Chelsea itu ya, yang Pasti. paling jor-joran ya. Gila. Oke. Ya itu kan gara-gara dia 2 musim atau 1 musim yang nggak boleh gitu kan, di ban. Akhirnya kayak nabung ya. Nabung duit ya, kayaknya kesempatan buat nabung duit. Bener. Terus tiba-tiba jebret sekarang. Wah, jor-joran banget tuh, boros banget. Mungkin sebenarnya juga nggak nabung, duitnya selalu ada. Oh iya, Biasanya Abramovich juga ya. setiap tahun kayak gitu kan. Iya. Tapi emang parah sih. Maksudnya yang lain tuh benar-benar nggak ada transfer tapi dia Ah. melonjak Iya. sendirian gitu. Makanya, apalagi kan gara-gara pandemi kan banyak tuh yang company-company klub juga pada kena efek ya Iya, kan, bahkan iya. sampai pemain-pemain kan pada ada yang willing untuk cut gajinya segala macam iya, gitu kan. bener. Kemarin kan kayak Iya, maksud iya, Liverpool atau Barcelona gitu yang announce pemain-pemainnya pada mau untuk di cut Iya. gajinya. Berarti kan sebenarnya efek pandemi ini kena. Tapi sih kalau menurut gue ya, harga belinya menurut gue masih ketinggian. Harusnya kan dengan ada pandemi Apalagi- ini, Makanya kan harga tetap mahal gitu iya, kan, padahal kayak Havertz itu menurut gue waduh mahal. kemahalan ya menurut ya. Ya. Average berapa? 80. 80-an ya. 80 euro berarti ya. Belum Ben Chilwell juga menurut gua ya keren Ben sih, Chilwell, cuman ya, maksud gua oke. kalau gua sih mikir Pemain andalan FPL ya. Oh, Ben Chilwell ya. Iya, pemain andalan FPL. setengah musim pertama kemarin ya. Iya. Iya. Nah, makanya nih Chelsea tuh mau jor-joran banget terus udah berapa ya? Coba lihat Chelsea. Iya. Tuh. Werner, Kai Havertz, Chilwell, terus Thiago Silva. Oh iya, Thiago Silva. Iya, terus siapa lagi tuh, banyak banget. Kiper Enggak. kiper kayaknya mereka lagi- sebenarnya pengen ganti ya. lagi pengen Tapi karena belum dapat. Itu gimana sih si Kepa itu? sebenarnya tuh pengaruh sih gak sih waktu yang dia ngambek-ngambekan sama Sama si Sarri. Mas Sarri itu. Kalau gue sih mikirnya dia sama Chelsea susah yang jualnya. Harga dia udah Karena Karena belinya belinya juga mahal tinggi. banget. Nah, yang Jadi- beli siapa tuh? Ya, jadi menurut gue ya tahan dulu aja deh. Mumpung Caballero-nya juga oke lah so far. Iya, Hmm. tapi kan katanya emang lagi ngincer kipernya siapa tuh, gue lupa, dari Prancis, Liga Prancis juga ada kipernya. Walaupun tadinya kan memang ngincernya Donnarumma kan. Oh, Cuma ya gitu. mungkin lah kayaknya jangan sampai. Beknya Thiago tuh ada Silva. Thiago Silva gratisan ya kan. Gratis ya dari PSG. Gratis, terus Ben Chilwell dari Leicester ya kan, emang udah ngincer. Gua rasa sih Lampard udah ngincer banget sih. Dia kalau nggak salah digantiin ini ya si Timothy Castagne itu ya. Di mana? Si Leicesternya beli. Oh, Leicester. Oh ya, Atalanta. Timothy Castagne ya. Oh, Timothy Castagne. Atalanta. Terus Nah, ini ada Hakim Ziyech, Ziyech. terus Kai Gua Havertz, pengen ngomongin sama strikernya Tim nih. Werner. Nah, gosipnya sempat ada isu Giroud Giroud ke Juve kan. Nah, Karena menurut gue make sense karena dia punya Werner, dia punya Abraham, sementara menurut gue dia bisa main cuma satu striker murni. nah, Oke. Jadi kalau tiga, Lo kebanyakan menurut Lo kebanyakan pasti Gua setuju sih. formasinya di depan 3. Iya, karena Satu kan dia punya striker, sayap tuh si dua Ziyech sayap. sama siapa? Pulisic kan bisa tuh. Iya. Satu lagi striker murni. Kalau Hmm. tiga menurut gue kebanyakan. ya kalau di lini tengah sih gua rasa kedalaman squadnya udah mantap sih. Lumayan. Ya paling nanti misal Kante dilepas ke Kante dilepas, Inter ya. gitu kan. Jorginho juga nih kayaknya. Jorginho juga Bisa mungkin kedepak nih. bisa diambil-ambil gitu kan. Kira-kira kemungkinan yang dipilih oleh si Lampard nih, oke Kepa, back tengah antara Silva, Rudiger atau Silva, Kurtzuma, atau bahkan Silva Aspi. tuh jadi bench warmer. Jadi tujuannya Silva Nah, dibeli tujuannya apa? Silva dibeli apa nih gitu? Menurut lo? Pengalaman atau Ya, pengalaman lah sama ini kan. Kapten bos. Kapten kan pasti ada leadership. mentality ya? Kesannya kayak ini udah ada pemain senior nih. Tapi ditambahin lagi pemain senior juga Di lini belakang. Di lini belakang yang levelnya kurang lebih sama. Nah, di lini tengah kan, kalau gue sih ngeliatnya Jorginho masih jadi pilihan sih.
Nggak tahu kenapa di beberapa pertandingan terakhir tuh Lampard lumayan suka sebenarnya sama Jorginho. Ini pemain-pemain yang musim lalu impresif mau ditaruh di mana gitu loh. Kalau Kasihan. Ziyech sih menurut gua gantiin Willian, udah pasti itu. Oke, Ziyech ganti Jadi dia depan pasti. kan nggak makan tengah. Nah, kayak Havertz kan dia Nah, tengah itu. tuh, dia kan Gua tuh kayak sebenarnya masih rekordista kan dia. Dia itu apa Iya. sih sebenarnya? Nah, dia tuh apa posisinya ya? Lu pernah 10. nonton gak sih? Nomor 10 dia. Ternyata dia tinggi banget kan? Tinggi. Si Havertz tinggi. Kayak agak-agak sengit gitu ya. Dia tinggi dan bagus banget. Cuma ternyata skillnya tuh jago banget. Dia kalau ada bola dia flick-flicknya jago. Oh, Terus oke. ya mungkin dia nggak terlalu dribble ya, cuma ketika dia dapat bola dia itu di in between lines gitu, ya dia harus muter balik badan atau harus belokin dulu sebentar. Itu ternyata jago kalau gue lihat dari klip-klipnya Bundesliga. Ya. Udah nggak Havertz udah butuh 2 gelandang tuh. Antara mau taruh Jorginho Kante atau Jorginho Kovacic. Nah, Atau berarti kan Barkley. lagi-lagi pertanyaan juga pemain-pemain kayak yang dulu Mount, Barkley, Pulisic tuh mau dikemanain gitu kan? Kan Mount akan jadi bench warmer. Iya. Benar. Iya. Kasihan. Cuman Mikir kalau kita main nih, Hmm. ya enak kan jadi di cadangan. Iya, nggak enak. kalau duitnya banyak udah. Nah itu mah kadang-kadang gue juga mikir gitu. Lu, atmosfer di ruang gantinya akan agak tegang. nah itu. Dan tapi juga gini, mungkin untuk sekarang nih keuntungan buat pelatih, dia bisa dapetin Competitiveness. kompetitif sama dia bisa dapetin ya best starting 11-nya. Iya, iya. Cuma kalau udah ketemu nih starting 11-nya, ntar jadi ada pemain-pemain yang tersingkir. Merasa tersingkir juga gitu kan. Misalnya mau pindah, harganya juga jadi murah. Nah pertanyaan gue sekarang kandidat juara apa enggak ya? Kalau gue sih kandidat juara sih. Kalau Gua sih kandidat UCL ya. Oke. UCL ya. itu UCL ya. ya. Oke, kandidat juara sepakat lah ya. Cuman kalau gua sih belum. Tapi Oh, belum mungkin ya? bisa ngasih trade ke Ngasih trade. ke Ke which is calon juara. adalah? Jadi bisa maksimal 2, realistis 3. Oh, Oke. oke, 3 berarti. Oke kita bahas yang Kasihan juga kan fans-fans yang lain. betul, yang juga rame. Yang rame transfernya siapa lagi nih? Nggak Ada. Tim gede. Sebenarnya Arsenal yang banyak beli, cuma ya Ya, Arsenal pemain lumayan. gitu-gitu aja. Oh iya, nah lu sebagai fans Arsenal gimana ngeliat Saya- transfer Arsenal ya? Ya udah dari belakang nih ya. Oke, Ini Arsenal justru lagi ada persaingan kiper ya. persaingan Ya, kiper iya. pusing yang baik gitu. Pusing yang baik betul. Dua-duanya ternyata ya di level yang sama ternyata Hmm. gitu. Cuma abis itu ada apa namanya? Rumornya malah justru si Martinez mau dijual. Oh, Kemarin siapa? tapi kan karena sempat impresif kan gitu. Iya, makanya ini ketika udah ini terus Padahal jadi cadangan gua tuh Devian. gue juga pakai Martinez kan harganya paling Murah. Paling murah. Jagonya di Napoli. Nih gua Arsenal tuh kan yang in tuh Willian. Ya kan Willian, George Lewis, tim Akinola, nggak Arsenal tuh what the fuck. banyak Cedric Suarez, Suarez Cedric sama Suarez, Sergio Gabriel. Gabriel Magalhaes ya, Magalhaes. itu mengobati lini tengah, lini belakang lah ya. Sergio Tapi Suarez. kalau nggak salah berarti sekarang tuh back tengahnya ada 8. back tengahnya Itu yang jadi pertanyaan, itu yang jadi pertanyaan di Arsenal kan. Iya. Itu kemarin sempat dibahas juga tuh di beberapa akun. Arsenalnya gimana nih? itu tuh kayak apa ya? Selama ini beli jelek lagi. Siapa aja sih 8? Siapa aja? Nih, Luis, Sokratis, Saliba, Saliba, Holding, Mustafi nih yang paling gacor, Chambers, paling bapuk. Kalau Chambers. Chambers, David Luiz, Magalhaes. Nah itu. Tapi dia main 3 center back atau 2? Ini sebenarnya kalau gue lihat ya pasti pengennya 4-3-3 pengennya ya. Oh 4-3-3 ya? Pengennya. Cuma Cuma ngelihat koordinasi di belakangnya jelek, ya udah mau nggak mau dikasih 3 orang di belakang supaya bisa main dari belakang gitu. Oh. Kalau yang ujung-ujungnya pasti pengen 4-3-3 lah. Nggak, menurut gua sih ya kemungkinan besar tuh 4-3-3 karena lu datengin Willian, lu masih keep PP. Kan nggak mungkin lu sia-siain kan? Ah. Yang cocok ya 4-3-3. Iya. DM yang belum punya DM yang bener-bener murni. Kegagalan merekrut the next Dan Silva gitu kan? Gilberto Silva. Gilberto Silva gitu kan? Vieira. Vieira, Iya. Gilberto Silva, Emmanuel Petit gitu sampai sekarang Sampai belum. detik ini. Belum ada. Kalau Ozil kayaknya agak susah dapat pembeli Ozil juga. Nah itu. Apalagi dengar Terlalu- cerita itu aduh. Kayaknya sih yang hype-nya gede dan harus kayaknya semua orang pengen lihat main Magalhaes. si Saliba sama Magalhaes. Magalhaes gimana sih? Pronounce Magalhaes. Magalhaes. Tahu lah gimana. Gabriel. Men. Gabriel Magalhaes. Bukan duet Brazil.
Luis, jago loh. iya, mungkin yang ya itu yang diharapin si Saliba sama Gabriel. Oke. Cuma David Luiz ya pasti akan jadi ininya ban serep yang pertamanya. Ban serep malah ya. Iya. Jadi kalau misalnya dua itu nggak berhasil pasti ya langsung di David Luiz atau mungkin dari awal David Luiz sama siapa dicari gitu untuk ntar ya si pemain muda ini step up gantiin David Luiz. Kayaknya itu Socrates, Chambers sama Mustafi kayaknya harus hilang. Cuma ya Setuju itu sih gua. ya artinya ketika semua orang setuju mereka yang harus dibuang. Harganya kan murah kan ya. Murah ya. Lini tengah nih berarti. Tengah pilihan utamanya pasti kayaknya masih Saka sama Ceballos ya. Kayaknya si CMDM 2 itu kayaknya selalu harus ada di. Yang Granit Xhaka sih menurut gua karena ups and downs musim lalu menurut gua dia malah jadi makin disenengin sama pelatih sama supporter sih. Iya. Torreira? Nah itu Torreira tuh tadinya dipikir bakal jadi kayak Kante-nya nih, maksudnya yang ditunggu-tunggu nih dicari, kecil cepat. Kayak Benacernya Milan ya. Kecil cepat dan ya gitu semua dijegal gitu. Diajar. Cuma gue nggak tahu kenapa sih, maksudnya ternyata belum atau ternyata nggak segitunya gitu. Maksudnya dari pelatih sebelumnya sampai Arteta pun akhirnya nggak dapat kepercayaan Iya, gitu. Berarti kan, nah yang kemarin sempat bikin berita kan Guendouzi tuh ya kan, pemain milenial yang yang banyak tingkah gitu kan. Sampai ada pelatihnya dia dulu zaman masih di Ligue 1 sampai ngomong emang dia tuh emang gitu. Dia ada masalah sama nggak tahu lah ya sama karakternya. Karakter Guendouzi ya benar sih. Karena menurut gua bagus secara teknis, bagus, mental mungkin itu ya, maksudnya dia bisa bagus gitu karena mentalnya kayak gitu. Maksudnya dia nggak ada takut-takutnya ya. Nggak ada takut-takutnya, nggak punya respect ke orang gitu. Nah, mungkin tapi karena Arsenal juga nggak punya sosok ini kali ya. Leader yang leader yang solid nih. Siapa sekarang ya mungkin pas itu udah pernah kita bahas juga tuh ya, leader solid dari ya. Xhaka ternyata dipindahin ke Aubameyang, ternyata malah works gitu ya. Iya. Walaupun Aubameyang gua ngeliatnya bukan tipe leader yang, iya, bukan tipe yang ngatur, marah-marahin. Betul. Nah, dia party goers gitu kan. Dia malah ya gitu ya, maksudnya ikut asik sama yang lain juga. Iya. Kalau 4-3-3, yang satunya lagi nih either itu Ozil atau the future DM yang masih dicari-cari Lu sekarang. percaya Ozil bakal dimainin lagi sebagai fans Arsenal? Gua lihat sebenarnya ya kalau ngomongin Ozil itu cuma bagus kalau timnya kayak timnas Jerman gitu yang paling ini. Jadi kalau udah komplit nih, pemain udah komplit, bola udah ada di tangan, ya udah dia bagus gitu. Cuma ya kalau ngelihat kemarin paruh kedua musim dari Arteta gitu, ya memang nggak ada tempat buat Ozil. Nah gitu. itu. Karena mainnya benar-benar harus ngebiarin lawan megang bola dulu, dipres, dapetin bolanya baru dimainin. Kasian sebenarnya. Kasian makanya jadi kayak Kasian siapanya nih? Arsenalnya Pak Ozil. Iya, dua-duanya kasian. Kalau gua kasian Ozil, maksudnya umur masih 31, masih bisa lah sampai nanggung ya. Arsenal juga kasihan juga udah bayar mahal. Gajinya paling tinggi. Paling tinggi, paling nggak pernah dipakai. Jadi benar-benar wasting money banget ya. Makanya dengan harga yang tinggi itu ya sebenarnya gue masih ngarepin kalau emang bisa nih dengan udah confident pakai 4-3-3, udah bisa mainin bola terus-terusan dengan cuma 2 center back gitu. Ya mungkin itu saatnya Ozil ada gitu masuk gitu. Okay. Daripada nggak dipakai gitu, sayang udah beli udah menggaji selama ini gitu. Nah, ke lini depan nih berarti depan kan? nih. Ada penambahan ada Willian nih, gimana nih? Willian kayaknya gua pikir akan mirip-mirip sama Pepe dan Saka gitu. Oke, nah Arsenal di akhir musim gimana? fans utama. Ya harapan pasti top 4. Apa? Harapan pasti top 4. Kan juara mah enggak lah ya. Juara belum. Oke. Kasihan banget. Sorry fans Arsenal ya. Kalau realistis ya memang 4 dan 5 sih kayaknya. 4 dan 5 ya? Iya, gua juga setinggi-tingginya 4 gitu. Fans netral? Fans netral. Realistis ya, kalau gue sih mikirnya di 6-7 bahkan. 6-7 bahkan. Iya. Dapat 4 itu bagi gue udah prestasi banget menurut dia.
realistisnya ya seperti biasa setiap tahun cup aja diincar. Kapan? Oh iya. FA Cup, Eropa kan juga masuk final kan 2 tahun lalu. Gara-gara iya. Menurut gue sih realistisnya di situ, setidaknya lu ada trofi lah setiap musim kan. Oke. No offense sih. No offense. Ya kalau gue pun juga agak sama sih menurut gue agak menyaksikan akan lolos ke 4 besar dengan komposisi kayak gini. Satu, Arteta baru, berarti kan sebenarnya dia masih dalam proses adaptasi segala macam gitu-gitu. Pemain relatif masih muda semua gitu kan. Terus transfer nggak ada transfer yang world class. Terus masih ada ya kalau gue nganggap Mourinho itu masih kayak duri dalam khawatirkan mengganggu kamar ganti lah segala macam gitu. Nah, menurut pendapat gue realistisnya di antara 5, 6, 7 itu juga. 5 pun juga bersaing sama 5 pun bersaing sama Man United sebenarnya. Itu ya, maksudnya Man United peluang untuk di atas Arsenal lebih tinggi. Oh iya. Kalau dari posisi Nah, itu ya. Meskipun gue bukan fansnya. No offense juga gitu. Lagi-lagi no offense, Man United bisa bersaing di 4 besar menurut gua. Nah, kalau menurut gue justru kalau tadi lo memulai dengan Arteta ya, justru itu yang bikin gue itu yang bikin lo optimis. Oke. Ya, perspektif yang bagus dong. Emangnya justru Arteta yang bawa positivity itu. Oke. Kenapa Bisa. kalau menurut gue ya, Man United tim dengan fans terbanyak di dunia ini gitu ya. Haternya juga banyak sih termasuk. Haters juga banyak. Ya, Coach Justin adalah haters terkuat dan teragresif. Transfernya tuh cuma 2 loh. Donny van der Beek. Ya, satu yang sama Ighalo tuh itu pernah. Oh, Ighalo. Sama inilah Dean Henderson lah. Dean Henderson ya confirm balik dari on loan kan. Gue nggak tahu dia tadinya kemana, bagus apa enggak. Justru bagus banget. Bagus di FPL. Justru di FPL bagus banget. Salah satu dia di mana sih? Sheffield United ya. Oh. Karena Sheffield itu Sheffield pertahanannya sering clean sheet bos. Iya, kiper yang justru tahun lalu tuh mencuat banget. Bahkan sampai bilang bahwa De Gea dijual beberapa untuk ngasih tempat buat dia. Untuk ngasih tempat buat Dean Henderson. Nah, pertahanan nggak ada yang berubah ya kan? Phil Jones harus bertahan sih karena penting buat meme buat haters penting. Lo kenapa bilang Phil Jones harus bertahan? Buat haters, buat balikin itu udah job desk bertahan. Job desk adalah menjadi meme. Ya, soalnya belakangan lumayan job desk dia sebagai meme itu diambil alih oleh Maguire ya. Tiba-tiba Maguire tuh nggak mau kalah gitu. Gue masih masuk meme, gue masih masuk penjara gitu. Maguire kayak ngejar gitu. Padahal kan pelan. Iya, padahal pelan. Gimana digocek sama Bergwijn itu kan. That work out favourably here for Bergwijn, who's racing into the area. Bergwijn all the way. What a brilliant goal! Steven Bergwijn. He did it against Manchester City, and now he's done it against Manchester United. Yang agak mendingan kan cuma Lindelof doang ya. Kita nggak ngeliat sama sekali Maguire main. Yang dipuja-puja Wan-Bissaka. Oh ya, Wan-Bissaka dipuja-puja lah. Ya. Ini kalau mau ngomongin midfieldnya kan memang si apa namanya? Kita ke midfield ya. Missing puzzle-nya kan ternyata ya balik lagi ngomongin Bruno lagi gitu. Jadi nggak ada yang terlalu diomongin ya karena udah kebayang kalau bagus ya kayak gitu kayak kemarin gitu. Sebagus-bagusnya kayak kemarin pada saat mereka mengejar jadi nomor 3 ya. Ada Greenwood, ada segala macem gitu. Selalu dipertanyakan apakah Pogba mau pergi atau stay gitu-gitu ya kan. Makanya mungkin si Doni juga dijadiin supaya mengantisipasi itu. Bisa aja ya. Iya Doni. Belum berarti artinya Pogba ditransfer out ya, tapi kan bisa jadi Pogba mainnya nggak bagus. Yang which is udah 2 musim dia nggak sesuai harganya kan sebenarnya. Iya benar-benar nggak sesuai harganya. Kalimat menurut gua paling pantas bukan dia nggak main jelek tapi mainnya nggak sesuai harga lu gitu loh. Lu tuh pemain mahal, pemain world class. Belum sesuai harga. Iya dong. Sekarang ini udah bagus nih dengan adanya Bruno dan menurut gua Ole ini lebih memberi stabilitas dibanding siapa? Jose Marino. Jadi dia lebih sebenarnya sekarang harusnya Pogba bisa lebih bersinar. Bisa bersinar ya. Oke. Dan mungkin dengan Donny van de Beek bisa ada di situ dan Bruno, jadi Pogba lebih oke lagi. Cuman Bruno ini kan baru setengah musim ya. Takutnya kan kayak raja penalti lagi gitu. Ya kayak one hit wonder itu yang kita harus lihat. One hit wonder ya. Walaupun gue sih ngeliat sih enggak lah. Maksudnya tapi secara kualitas dia oke lah. Kalau misalnya dimainin bareng nih Pogba, Bruno, Van de Beek, menurut gua karakternya sama.
dari ketiga itu Pogba yang benar-benar pure di tengah gitu. Oke. Bisa dibilang gitu karena dia nggak akan dribble, dan nggak serajin itu masuk ke kotak penalti kan, karena dia memang ya tendangannya juga bagus dari luar, umpannya juga jauh lebih bagus dari yang dua itu. Si Bruno sama Van der Beek itu emang ini lumayan mirip, tapi Van der Beek lebih depan lagi kalau gue bilang dari Bruno. Lebih depan lagi malah ya. Karena statistik golnya memang tinggi si Van der Beek. Nah ini Van der Beek nyambung sama yang tadi, ini yang gelandang yang nyuri gol itu. Gue ingat tuh dia nyetak gol ke Juve. Pasti Ayak. Dan di depan kayaknya akan tetap sama aja, sama Martial, Rashford, Greenwood. Iya. Jatuhnya dia ini matangin doang sih. Matangin aja. Sebenarnya sih oke, keren sih menurut gue 3 ini. Apalagi 2 itu benar-benar akademi ya kalau nggak salah ya, si Greenwood sama Rashford kan menurut gue cuan banget di sini. Cuan buat nahan nanti Cuman jual mahal gitu. Cuman ya tetap lo harus cari alternatif. Kalau posisi gua penantang juara. Realistically ya yang mesti dikejar sama MU ya 4 besar. Oke. Kalau gue sih 4 besar aman. 4 besar aman. 4 besar aman. Cuman gue masih bingung memposisikan dia dengan Chelsea. Mana nih yang lebih? Mana yang 3, mana yang 4 gitu. Iya. Mana ya saingan utama dia justru Chelsea ya. Gue Chelsea sebenarnya bisa, cuman karena banyak yang baru gue belum yakin. Tapi gue senang solid. Mereka tuh udah stabil dan solid. Itu. Jadi squad depth-nya menurut gue masih kurang. Belum. Makanya bener kata lo, akhirnya ujung-ujung ngandelin 3 orang itu untuk nyerang. Which is beresiko. Iya, dan terbukti dan terbukti di Europa League itu benar-benar mereka bingung mau ngapain gitu loh, karena ini opposite-nya Arsenal punya 8 back nih. Ini punya 3 striker cuma segitu doang gitu. Ya meskipun bagus gitu. Kekurangannya adalah beli dalam klub miskin aja gitu. Iya, kayak klub miskin aja sih sebenarnya. Ya, Man City lah penantang juara nih kalau ada yang menarik. Ya, penantang juara. Nathan gimana ngomongnya? Nathan Eke. Karena emang Fernandinho keseringan jadi center back ya. Jadi emang perlu sih. Keseringan center back karena padahal kan mereka punya back cedera sih. Otamendi kayaknya udah. Oke, pasca David Silva keluar. Pasca Messi nggak jadi. Pasca Messi nggak jadi ke Man City, ini kena PHP Man City. Episode kemarin ya. Akhirnya kan nggak jadi offload Eric Garcia, Bernardo Silva sama Gabriel Jesus kan, berarti kan. Ya, berarti ini tim stabil banget nih, ya kan? Sama nih berarti sama musim lalu nih, tim nggak ada berubah kecuali Nathan Ake. Ya. Sama si David Silva udah nggak ada. David Silva nggak ada. Ferran Torres. Apakah Ferran Torres akan keluar? Berarti kan persaingan di sayap tuh. Sané kan keluar. Leroy Sané. Tapi kan Sané efektifnya juga musim lalu nggak ada kontribusi. Karena cedera panjang. Jadi nggak kehilangan banget lah sebenarnya buat City kan. Kalau menurut gue justru kehilangan, makanya City musim lalu ya gitu-gitu aja. Gak impresif gitu. ya. Iya, gitu aja. Sebenarnya kurang. Bisa juga sih. Aguero tuh udah lewat lah, menurut gua. Bruno udah lewat. Udah lewat jadi. Makanya gua juga nggak naruh di DFP ya kan. Iya. Jangan paling mahal juga kali. Gua naruh Vardy. Beda 0,5 doang. Tahun lalu gua naruh Aguero di FPL. Karena tahun lalu menurut gua dia memang masih tajam masih masanya. Masih masa. Tahun ini menurut gua dia udah lewat. Tapi cadangannya kan Gabriel Jesus. Udah berapa musim tuh menurut gua nggak terlalu. Dan cuma Gabriel Jesus kan. Dan cuma Gabriel Jesus dan nggak sampai saat ini menurut gua nggak terlalu. Lu belum gitu nyampe ke taraf Aguero. Mirip Firmino menurut gua kalau Gabjes ini. Iya, tapi yang lu kasih ke tim tuh nggak seperti Aguero kasih ke Man City. Benar. Kalau menurut gua. Jauh lah. Susah karena jauh malah kan gitu. Karena dia gimana mau ngasih maksimal kalau dia mainnya aja on and off. Apalagi dia masih. Tapi musim lalu lumayan gara-gara Aguero-nya lumayan cedera kan musim lalu. Setelah lockdown kan Jesus mulu gitu kan. Makanya itu tapi biasa aja gitu. Nah, jadi kalau formasi yang udah selalu dipakai dengan ngandelin Aguero di depan itu kayak option 1 gitu. Option 2-nya nih ntar kita belum tahu nih option 2-nya apa yang mungkin nggak melibatkan Aguero dan Jesus gitu. Oke. Makanya gue justru kayak lebih
apalagi nih kejutannya dari Pep secara strategi. Ya misalnya starting gitu. jadi false nine mungkin. Bisa atau nggak tahu mungkin Gundogan jadi apa? Iya. Kiper. Kalau gue sih ngeliatnya City itu nggak ada masalah sama musim lalu. Nggak ada masalah ya. Karena kan secara formasi nggak terlalu pernah beda berubah, ya. sama yang 2 musim sebelumnya kan. Iya, Waktu nah, mereka selama juara. Iya. Masalah itu hanya back. Backnya tuh gantian cedera tuh, center back terutama. Center back terutama. Jadi emang makanya gue sih mencoba menganalisa ya, makanya mereka cuman datengin Nathan Ake ya karena emang bolongnya di situ. Bolongnya di situ. Selama semua healthy, semua sehat gitu. Iya. Gue yakin balik lagi ke 2 tahun yang lalu. Balik dia lagi jadi penantang juara yang sangat kuat ya. Karena kalau lu lihat mereka pas lagi eksplosif, wah ngeri. Memang susah banget iya. Gue juga mengakui sebagai fans Liverpool juga ngeri-ngeri sedap memang. Atalanta dibantai, Madrid kemarin dikalahin. Iya. Tapi gue menarik nih, David Silva itu musim lalu kontribusinya lumayan loh. Dan dia hilang, siapa nih? Yang gua De Bruyne udah tetap lah pasti. Ya kan De Bruyne Iya, udah De Bruyne. ada, maksud gua kan Jadi, dengan iya. kehilangannya ini tuh mencoba menggantikan ya. Playmakernya jadi hilang Karena satu dia kan. masih menurut gua lumayan sering assist, kadang Iya. nyetak gol. Ya Gundogan. Setahu gue sih Kayaknya sih. Bernardo Silva itu dibeli untuk gantiin David Silva dulu. Oh, gitu ya. Tapi ternyata pas ditaruh di sayap bagus. Nah, Nah, iya. kalau Gundogan ya itu sih dia kan lumayan ini ya versatile gitu kan. Bisa jadi apa aja gitu. Betul. Pernah jadi false nine juga gitu. Iya. Iya, penantang juara. Iya. Mau setuju ngomong sih. apa lagi penantang juara? Bahkan mungkin bisa juara kalau gua. Oh iya. Gua 1-3. 1-3. Gue 2. Oh 2. Oke. Nomor satunya Nomor 1 Arsenal. Tetap kalau jadi fans tuh langsung optimis. delusional banget. Delusional. Waduh. Makanya harus milih rasional apa realistis. Oke, Liverpool ya. Liverpool nih. Melihat Liverpool. Kayak Liverpool tuh kayak sindrom Real Madrid menurut gua. Nah, Dia udah ketemu Dia beli Harry Wilson dari Bournemouth. Kan balik jatuhnya berarti. Oh gitu. Iya kan dia Liverpool. iya pemain Liverpool. Oke. Ya, Asda. ini apa? Fenomena kayak Madrid. Jadi karena timnya saking udah padunya nggak diubah-ubah tuh. Madrid kan sampai sekarang kecuali Ronaldo ya. Starting 11-nya masih 80% sama juara champion 3 tahun 4 tahun lalu. Iya. Ya hopefully sih stabil ya. Cuman ya itu resiko untuk tim lain improve juga lu harus pertimbangin. Oke. Tapi menurut gua tetap oke. Tapi itu masih terkait sama yang lo bilang, mungkin udah peaknya udah Iya. musim lalu champion, musim lalu Akhirnya ini juara. IPL. Iya. Ya udahlah. Apalagi sih Iya. gitu. Jadi Indonesia tuh biasa-biasa aja. Dan fans pun nggak ngasih pressure yang tinggi lagi. Nah, fans juga nggak ngasih pressure tinggi lagi. Bener nggak salah kalau gue bilang Liverpool belum merajai Liga Inggris? Iya lah, baru sekali kan, Iya. baru nyolong. Baru nyolong. Nah kalau dia bisa 3 kali berturut-turut atau terus dia juara champion lagi, mungkin bisa dia sebut. Kalau City kan kemarin berturut-turut kan. Bisa lumayan bisa dibilang lumayan merajai Liga Iya. Inggris gitu kan, mengambil alih dari Man Mungkin United. motivasi musim ini ngalahin MU di total juara liga kali ya. Oh, Kan sekarang sama ya? Kalau nggak salah itu kalau fans mau nge-pressure. Iya. Iya. Kalau gue justru malah lagi di pick nih. Lagi di pick. Setuju gue lagi di pick. Mantain Dakapu. Beda kamu. Lagi di pick. Lagi di tuh. pick. Jadi dan jadinya gue mengerti kalau mereka nggak gonta-ganti pemain, nggak beli pemain, nggak ada yang benar-benar pengen dijual, nggak ada yang pengen dibeli gitu. Wijnaldum. Meskipun ya Wijnaldum ada gosip mau dijual karena pengen bawa siapa ya? Karena mau ngambil Thiago. Oh, Thiago. Kalau Thiago masuk, gue gue agak potong nih. Iya, Kalau iya, gue iya. sebagai fans Liverpool, kalau Thiago masuk, dia bisa ngasih dimensi baru. Benar. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Benar. Yang dimensi apa sih? Dimensi. Nah, maksud gua Liverpool itu udah cukup enak gitu dilihat. Menurut gua nggak perlu sosok Iya. Thiago sebenarnya. Nah, kalau gue sebagai fans, justru lini tengahnya kurang dimensinya. Benar. Kalau gue sebagai fans ya. Karena striker lo tiga-tiganya stylish. Iya, makanya di tengah itu kaku semua. Nggak ada pemain stylishnya. Kalau menurut gue ini, ya kalau ngomongin itu ya, ngomongin Thiago, kenapa Thiago kalau masuk ngasih dimensi baru, ngasih warna baru. Ngasih warna baru. Karena Liverpool maksudnya di Di under tengah. Klopp ini
mainnya memang begitu depan belakang aja gitu, nggak begini gitu, nggak kayak City gitu misalnya gitu. Kalau mau dengan dia tim yang kayak top of the league gitu, pasti tim lain pikirannya pasti parkir kan. Iya. Kalau lawan Liverpool. Iya, kalau lawan Liverpool. Nah, kalau dengan midfielder yang sekarang atau dengan midfielder dan pemain penyerang yang sekarang, agak susah untuk ngebongkar parkir gitu. Kalau ada playmaker yang megang bola kayak Thiago Alcantara, ya itu mungkin akan jadi ada ramuan baru gitu. Kalau gue sebagai fans Liverpool, gue diulang-ulang dulu. Sebagai fans Liverpool. Udah tahu. Baju lo juga udah menjelaskan. Gue sebagai fans Liverpool, ini cuma baju doang sebenarnya. Gue nggak nyangka, gue pikir lu karena punya aja. Ulang-ulang mulu. Sepanjang musim lalu tuh gue melihat justru sering mentok. Sering yang lini tengahnya tuh kayak nggak punya kreativitas, butuh seseorang kreatif, butuh Coutinho gitu kan. Yang which is Coutinho ngasih itu di musim-musim sebelumnya gitu. Nah, butuh Coutinho. Tadinya kan masukin Naby Keita emang buat mengganti Coutinho, tapi ternyata nggak terlalu impresif, sempat cedera, macam gitu-gitu. Wijnaldum sebenarnya dicoba untuk menjadi seorang yang kreatif dan impresif gitu kan. Dia ngasih. Cuma kan sebenarnya naturalnya dia enggak. Iya, memang box. Natural dia enggak. Nah, jadi gue ngeliat sebenarnya Chamberlain juga sempat dikasih posisi buat kayak gitu kan. Cuma lagi-lagi naturalnya enggak gitu. Nah, ya gue pengen lini tengahnya punya seseorang yang kreatif dan bisa memecah kebuntuan itu aja sih. Itu yang perlunya Thiago, walaupun mau nggak mau harus mengorbankan Wijnaldum. Tetap calon kuat juara lah ya. Posisi pasti. Pasti. Nah, gue kalau sebagai fans lagi sebagai fans Liverpool, gue gue pikir bajunya sama. kira Carlsberg. Makanya gue kayaknya awal dulu cuma suka warna merah. Ini cuma suka warna merah. Dari awal gue bilang gue malah menyaksikan, maksudnya agak-agak sebel, ya kan, gue bilang tadi kan gue agak sebel sama body language, karakter setelah juara tuh lu mudah-mudahan meeting awal musim si Klopp ngasih tahu ke pemain-pemain kalau hapus semua di otak lu tentang juara segala macam, kita incar juara lagi gitu. Tapi sejelek-jeleknya pun ya beneran. Tetap 1-2. Ya, tetap 1-2. Gue sih 1-2. Oh, 1-2. Untuk juara peluangnya? Untuk juara gue 4-9 kalau City-nya full tim, maksudnya tanpa cedera. Gimana maksudnya? Oh, kalau City condong ke City. Oh, condong City. Kalau semuanya baik-baik aja gitu. Oke. Gua kalau lihat sekarang condong ke Liverpool. Justru. Jadi lo condong kemana nih? Oh, nggak boleh 50-50 ya? Nggak boleh 50-50, anjing berat memang sebenarnya nggak boleh 50-50. Pas, tar dulu. Berat nih. Iya. Aduh. Gue pikir lo berat ke Liverpool. Berat ke Liverpool ya? Lu berat ke City, lu berat ke Liverpool. Gue berat ke Liverpool. Masa sih gue bikin baju? Gue kan fans Liverpool, yang mempermalukan. Suka warna merah aja. Tapi gue ngomongnya mata gue ke bawah, nggak yakin. Gue pikir lu cuma suka warna merah atau suka burung ibis. Gue cuma suka tanda tangan McManaman doang. Tapi ya lu sebagai fans ya itu udah kewajiban moral lu lah. Kewajiban moral. Sama kayak dia tadi kan yakin Arsenal juara. Nggak yakin juara ini trofi. Yakin juara FA Cup. Trofi 4 besar seperti zaman dulu. Oke, berarti kan dah sisanya Spurs, Everton, Leicester. Gue Wolves sama Leicester sih. Oh, Wolves sama Leicester. Iya. Gue Everton sama Leicester. Everton sama Spurs. Dari yang apa? Big boys yang tadi dia omongin, setelah itu Leicester sih gue. Kalau Leicester. Gue sih ini aja penasaran sama Everton aja. Penasaran ya? Tapi gue nggak tahu juga itu bakal bagus apa enggak. Nggak yakin juga. Tertarik untuk melihat gimana nih Everton. Dan Everton tuh beli Alan sama James. Alan sama James. Dua pemain yang memang pernah dilatih sama Ancelotti. Dokur juga. Dokur.
gue sih emang salah satu orang yang cukup ini ya sama Ancelotti ya. Ngefans ya. Keren lah dia. Sebagai respect ya, Terima respect. kasih. Gue mah. Tapi 4 besar. Tapi tapi lu penasaran lihat racikan dia. Iya, penasaran gua. Capello ya. 4 besar enggak ya? Kalau Ancelotti. Kok Capello? Ancelotti. Spurs sama Everton Spurs sama bisa mengganggu stabilitas tim-tim. gue lebih Bisa. ke ya itu Leicester. Habis itu Wolves. Ini emang lumayan seru gitu. Jadi bisa aja Mourinho bikin kejutan. Bisa jadi UCL ya Pak. 4 besar. besar. Nah, Bisa bisa aja jadi. Spurs menyodok di 4 besar. Musim lalu kan lumayan lama dia di 4 besar. Sampai akhirnya kesalip. Sampai akhirnya kesalip gitu Iya. kan. Sebenarnya kan justru potensial banget Spurs sebenarnya. Iya, gue mungkin lebih ini ya, lebih karena bias karena suka ngelihat permainannya si ini Leicester siapa pelatihnya? Brendan Rodgers. Gue percaya sama Brendan Rodgers bakal ngasilin permainan yang kayak gitu. Oke. Makanya gue pengen tim yang menurut gue mainnya bagus itu ya hasilnya juga bagus. Gitu. Ya kayak Liverpool pas Suarez kan Rodgers kan itu. Iya. Iya. Ya kalau gue sih nganggep Tottenham Mourinho tetap stay di situ nggak keluar jadi stabil bisa nyodok sih 4 besar. Iya. Nyerong besar. Bisa. Ganggu 4 besar. Ya. Nah sekarang Mourinho Mourinho kan dengan gitu kan punya parkir bus dengan iya, pragmatisnya dia punya gitu ini kan. sendiri, pendekatannya sendiri. Yang mungkin itu akan jauh lebih aman, jauh lebih stabil gitu. Cuma untuk nyodok nggak tahu gua gitu. Oh, oke. Mourinho menurut gue udah lewat sih masanya. Mourinho udah lewat masanya ya. Wow. Di MU lo dikasih duit banyak aja lo nggak sukses, ya Iya. berarti emang lo udah lewat. Iya. Wolves tadi. Wolves, timnas Portugal. Wolves ya, basically Wolves kayaknya nih musim ketiga mestinya jadi terakhir sih buat si Espirito Santos buat ngebuktiin ya dia tuh memang strateginya bisa ngebawa Wolves ke tempat atau kasta yang lebih bagus gitu dari sebelumnya gitu. Kalau gue kan cuma ngeliat di berita-berita kemarin aja jadi mini Portugal kan. Iya. Fabio Silva kemarin baru datang, tim pemain FM banget buat gue gitu. Terus Dia apa sih? Posisi striker. Raul? Iya ya, ini kan masih muda banget. Oke. Terus ada Moutinho, Neves, Jota, Rui Rui Patricio, kiper gitu kan. Jadi mini Portugal banget. Plus pelatihnya juga kan? Iya, makanya. Jadi emang ini Solid makanya. pelatih emang bikin Ronaldo diincar lagi. Iya, Ronaldo disuruh makanya gue bilang nih. Bahaya nih. Iya, jadi mini Portugal. Ya, mentok-mentok Europa League lah, ya kan? Oh iya, makanya gue nggak bilang ini kayak Leicester, Wolves atau misalnya kalau mau Akan ganggu ke 4 besar ya? Akan ganggu ke 4 besar enggak sih kayaknya. Wolves ini bingung ya karena musim lalu kan gue perhatiin tuh formasinya tuh suka berubah karena untuk mengantisipasi Lawannya. bukan mengakomodasi si Adama Traore karena oke. sering kali Adama itu ternyata cadangan loh. Gue kaget juga. Iya. Oh gitu, lo kaget justru. Karena jadi mereka dia tuh kayak dilema antara 4-3-3 atau 4-4-2. Iya. Dan masih belum fix gitu. Gue mau pakai apa sih sebenarnya? Kalau mau mengakomodir Adama atau enggak? Iya, kalau dia udah ada jawabannya menurut gue Europa League itu udah bisa. Bisa ya. Oh, oke. Kita kesimpulannya Sebenarnya ya udah kita rate aja dari top 4 deh. Top 4. top 4. Coba dulu nih. Karena saya fans Liverpool. Karena saya fans Liverpool. Karena saya fans Liverpool. Masa sih? Ya udah Liverpool, Man City, Chelsea, Man United. Oke. Top 4 itu. Gua ya Arsenal lah kita. Sebagai fans Arsenal ya gua udah ngerti. Iya, udah terima. Gua tahu diri. Ya gak mungkin. Iya, apa tadi Liverpool City. Ya ini 3-4-5 nih Chelsea, Arsenal, Man U atau yang lain. Arsenal. Iya dong. Harus dong. Tapi ya sebagai fans Arsenal. 3 ini nih agak disama apa ya di level kematangan tim yang mirip. MU, Arsenal MU, sama Arsenal, Chelsea. Chelsea. Oke. 3-nya buat Chelsea gitu. Oke. Ya kalau Empatnya Arsenal sama MU ya Arsenal lah. Oke. Maksudnya. Sebagai fans Arsenal. Oke, kalau gue tuh ada Dua dua skenario. skenario. Skenario pertama itu City sehat, Full team. full tim sehat. Juara. Ya. City nomor City, 1. City, Liverpool,
Chelsea, MU. CL. CL. Beda dikit. Tapi kalau City-nya kayak musim kemarin tuh. Compang-camping. Ya. Liverpool, Chelsea, City. Karena lo pengen naikin apa? Karena pengen Chelsea lihat bikin kita, Karena tadi kan gue udah bilang Iya. City itu swingnya antara 1 sampai 3 nih, karena dia Kalau misalnya compang-camping swingnya jelek gitu. dan menurut gue Chelsea itu mulai merapatkan posisi kedua ini loh gitu. Iya, benar. Oke, ya. MU menurut gue di posisi yang siap-siap aja nih. Ada 3 orang ini, yang 3 klub ini ada apa-apa, gue siap nyodong. Iya. Karena- Dan itu yang dilakukan kok. Promising sih menurut gue. MU. Promising. Ya gitulah. Sebagai Sebagai Gua tutup sebagai fans Liverpool, gua tutup ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kita bola aja weekend ini. Oke. Pembukaan IPL. Inggris. Oke. Thank you. Bye.